Halo teman-teman Latar semuanya. Video ini merupakan learning journal dari proses sinkronus dan asinkronus pada Kamis 10 Maret 2022. Proses sinkronus pada hari ini dimentori oleh Bapak Ahmad Riyadi yang merupakan salah satu pengajar dari BPSDMD. Dari proses sinkronus hari ini, kami membahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama adalah mengenai kedudukan ASN. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara atau ASN, kedudukan ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. Lalu selanjutnya ada fungsi ASN. Sebagai bentuk manajemen ASN itu ada tiga. Yang pertama adalah sebagai pelayan masyarakat, yang kedua adalah sebagai pelaksana kebijakan, yang ketiga adalah sebagai pemersatu bangsa. Selama ini saya hanya mengetahui fungsi sebagai pelayan negara, sebagai pelayan masyarakat. Tetapi ternyata ada dua fungsi lainnya yang tidak kalah penting dari fungsi tersebut. Bahwa kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan, artinya adalah dalam melayani masyarakat, tindakan dan perilaku kita harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sehingga kita tidak menyalahi undang-undang. Lalu ASN sebagai pemersatu bangsa artinya kita harus dapat menjaga perilaku untuk mencerminkan ASN yang memersatukan bangsa. Lalu selanjutnya kita mempelajari bagaimana ASN harus belajar untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Bapak Ahmad Riyadi mencontohkan pada proses sinkronus hari ini. Contohnya ASN harus mengenal dan mengetahui jenis-jenis cuti sebagai haknya dan prosedur pengajuannya. Jadi ketika kita memerlukan cuti pada situasi tertentu, kita dapat mengajukan cuti tersebut secara benar dan tepat guna. Lalu ada juga bagian dari manajemen ASN, yaitu kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ini didasarkan atas core values berakhlak yang telah kita bahas dan telah kita pelajari pada agenda Latsar sebelumnya, yaitu agenda 2. Lalu pada proses sinkronus hari ini juga dibahas mengenai sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit artinya adalah segala kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan itu didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN, dan dilakukan secara adil tanpa memandang ras, agama, suku, umur, dan lain-lain. Jadi intinya bahwa segala keputusan terhadap ASN itu dikeluarkan atau dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja ASN tersebut tanpa memandang faktor-faktor sekunder lainnya. Lalu saya juga mengerti dari proses sinkronus hari ini bahwa manajemen ASN ini penting agar ASN yang dibentuk itu dapat menjadi ASN yang profesional, lalu ASN yang memiliki nilai dasar, ASN yang beretika, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Sekian learning journal dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.